Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berada di malam Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baru saja dikumandangkan di tempat ini azan Isya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan bahwa barang siapa man sami'al muadzin thumma qala mithal ma qala al muadzin, mendengarkan azan kemudian dia mengucapkan seperti ucapannya muadzin, kemudian setelah itu dia bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta kepada Allah, yas'alullah li al-wasilah, memintakan kepada Allah taala wasilah untuk Nabi Muhammad, maka wajabat lahu syafaati, orang tersebut pasti mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wasilah tersebut adalah sebuah manzilah, kedudukan di Firdaus yang paling tinggi, yang hanya milik satu orang, satu manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu itu hanya untuk Nabi Muhammad, tetapi Rasulullah memerintahkan kita, menyuruh kita untuk mendoakan beliau agar diberikan wasilah oleh Allah taala, kedudukan tersebut diberikan untuk Nabi Muhammad. Tujuannya bukan Rasulullah perlu kepada doanya kita, tidak, tetapi agar kita tahu bahwasanya orang yang kedudukannya paling tinggi di surga Nabi Muhammad, kapling surga yang paling agung, yang paling tinggi milik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana kita mendoakan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah والشرفة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kemudian manakala selesai membaca doa tersebut, dalam athar disebutkan, kemudian dia membaca Rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barang siapa membaca Rabbighfirli wali walidayya, memohonkan ampunan Allah untuk ibu bapaknya setiap habis azan sebanyak 5 kali, maka ditulis oleh Allah taala sebagai bar biwalidayh, anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Walaupun sebenarnya dia enggak demikian, tetapi dengan berkat ini membuat anak tersebut menjadi anak yang berbakti kepada ibu bapak. Wal waladul bar la yadkhulun nar wal waladul aq la yadkhulul jannah. Anak yang bakti enggak bakalan masuk neraka, anak yang durhaka enggak bakalan masuk dalam surga. Waliyadzubillah min dzalik. Alhamdulillah Allah taala kumpulkan kita di malam Jumat, di malam Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal. Malam Jumat di bulan-bulan biasa adalah salawat kepada Nabi Muhammad, sebagaimana itu agenda yang diajarkan oleh Rasulullah untuk dilakukan oleh umat beliau. Nabi berpesan di dalam hadis, aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar. Perbanyak salawat kepadaku di malam yang agung, malam yang terang benderang, malam yang mulia, dan juga di hari yang mulia, malam Jumat dan di hari Jumat. Sehingga kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tempat ini, di masjid yang penuh keberkahan ini, Masjid Istiqlal, mudah-mudahan Allah taala menambah keberkahan insyaallah di majelis kita ini, dan juga para pengurus masjid diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesor Nasruddin Umar diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, begitu juga Kiai Bukhari dan semua pengurus Masjid Istiqlal dan semua yang hadir, para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semuanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita merindukan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat pun juga selalu merindukan Rasulullah, ingin selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka para sahabat berhijrah ke Madinah. Saat Rasulullah ke Madinah, itu para sahabat datang ke Madinah berhijrah untuk apa? Untuk dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Imam Sayyidina Anas bin Malik, beliau bilang, hari masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, istanara minha kullu syai',
Waktu Rasulullah datang ke kota Madinah, itu Madinah rasanya menjadi bercahaya, menjadi ceria, menjadi terang benderang dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kata Anas bin Malik, hari wafatnya Rasulullah, azlama minha kullu syai'. Begitu Rasulullah wafat, rasanya Madinah menjadi gelap gulita. Kata Sayyidina Anas bin Malik, hingga Sayyidina Bilal enggak kuat tinggal di Madinah setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya kenapa beliau keluar dari Madinah setelah wafatnya Rasulullah, beliau bilang, dari mana, bagaimana saya mau makan, bagaimana saya mau tidur, bagaimana saya mau hidup, sedangkan semua spot di Madinah mengingatkan saya kepada Nabi Muhammad. Itu sampai-sampai beliau tuh terkadang di tepi jalan nangis. Kenapa? Dulu saya di tepi jalan ini pernah jalan bersama Rasulullah, di bawah pohon ini pernah bernaung bersama Rasulullah, di batu ini pernah duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua sahabat mencintai Nabi Muhammad, semua sahabat merindukan Nabi Muhammad dan berharap kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang paling mencintai Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Rasulullah, beliau termasuk sahabat yang paling sabat, yang paling teguh. Yang lain semuanya yang ini histeris, yang ini menangis, yang ini menghunuskan pedang, yang ini lagi terdiam bungkam, gak bisa ngomong apapun juga, yang ini duduk gak bisa berdiri apapun juga. Tapi beliau adalah sahabat yang paling sabat. Padahal dikenal beliau rajul bakka, adalah seseorang yang selalu menangis. Kalau sudah apa-apa dengan Rasulullah selalu menangis. Dikabarkan oleh Nabi Muhammad, anterin saya hijrah, ikut saya hijrah ke Madinah, nangis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa menangis? Karena gembira bisa mendampingi Rasulullah dalam perjalanan hijrah. Waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Beliau menangis. Beliau menangis. Apa yang beliau fahami? Ajalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan wa kana afgahuna. Itu kami sahabat gak ada yang faham tentang surat ini kalau yang dimaksudkan adalah ajalnya Nabi Muhammad kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Ini membuktikan beliau adalah orang yang paling faham, yang paling mengerti, yang paling alim di antara kita. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah. Kemudian juga beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu Rasulullah wafat, beliau dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang paling sabat, yang paling teguh pendiriannya, hingga dijadikan teladan oleh para sahabat lain untuk bangkit dari keterpurukan mereka. Kemudian beliau menumpahkan kerinduannya, kangennya kepada Rasulullah saat dalam kesendiriannya. Di malam hari istrinya bilang, saya dapati suamiku gak ada di kasur, gak ada di ranjang. Di mana dia? Nggak taunya lagi di pojokan rumah lagi nangis, menelungkupkan wajahnya di antara kedua lutut beliau sambil menangis terseduh-seduh. Ditanya, wahai suamiku, kenapa engkau menangis di tengah malam? Nggak bisa tidur, orang semua tidur, beliau menangis. Dibilang syaugan ila Rasulillah, rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ditenangkan oleh istrinya. Wahakadha. Itu terkadang saat beliau berkhutbah, di tengah-tengah khutbah beliau menyebut, di suatu hari, ya, di suatu waktu aku pernah berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru sebut kalimat tersebut beliau nangis. Nangis sampai terhenti khutbahnya, beliau menangis dan semua yang ada di masjid menangis dengan tangisannya Sayyidina Abu Bakar. Sampai itu dalam satu khutbah terulang kejadian serupa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tangisan rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu beliau sakit menjelang wafat beliau dijenguk oleh tabib. Tabib bilang, ini bukan sakit biasa, ini orang nih yang sudah hatinya tercabik-cabik oleh mahabbah, oleh cinta, sehingga tuh tercium dari mulut beliau itu aroma hati yang terbakar, hati panggang, daging panggang. Kenapa? Hati yang panas karena dipenuhi kerinduan dan kecintaan yang besar terhadap Nabi Muhammad. Sampai dikenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau matinya di kasur. Sayyidina Umar, meninggalnya beliau itu, beliau terbunuh waktu takbir sholat subuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dibacok, dibunuh
waktu pagi hari mau masuk sholat subuh, mau sholat subuh ke masjid, keluar dari rumahnya masuk masjid, beliau dibacok. Sayyidina Utsman bin Affan juga dibunuh di rumahnya. Demo, mungkin demo yang pertama itu yang menjadi chaos. Kemudian juga orang-orang yang paling sial menerobos masuk ke rumahnya Sayyidina Utsman dan membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Waliyadzubillah min dzalik. Kejahatan yang sangat besar terhadap sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau matinya di kasur. Sayyidina Hasan bin Ali matinya diracun. Sayyidina Husain bin Ali matinya dipenggal. Hakadha. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau meninggalnya di atas ranjang, di atas kasur. Syuhada'ul furush, salah seorang dari orang yang mati syahid di atas kasur. Sampai dikenal syahid apanya? Syahidul mahabbah, syahid karena cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diriwayatkan bahwasanya aktsar syuhada ummati syuhada al-furush, mayoritas kebanyakan syuhada dari umatku ini adalah syuhada yang matinya di atas kasur. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajmain. Kerinduan yang besar dan obsesi keinginan untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Sayyidina Abu Bakar pun tatkala semasa hidupnya selalu bersama Rasulullah, hijrah bersama Rasulullah di dalam goa Thur bersama Rasulullah. Illan tansuruhu faqad nasarahullah idz akhrajahu alladhina kafaru thaniyats nain idz huma fil ghar. Berdua ketika mereka di dalam goa. Siapa? Idz qala li sahibihi, ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya. Siapa yang menamakan sahabatnya? Allah menamakan orang yang bersama Nabi Muhammad di gua itu sahabatnya Rasulullah. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Barang siapa Allah bersamanya, apa yang dia takut? Apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia risaukan? Takut sama nuklir, takut sama bom, takut sama rudal, takut sama peluru, takut sama krisis ekonomi, takut sama penyakit, takut sama kemiskinan, kefakiran, takut dengan diskriminasi dan lain sebagainya, takut gangguan ini dan itu. Selama kita bersama Allah, maka nggak ada kebaikan yang luput dari kita. Selama kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita baik-baik saja. Musibah, bencana, problem, krisis, saat kita kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala, man kan ma'allah kan Allah ma'ah, yang bersama Allah maka Allah bersama dia. Bersama syariatnya Allah, bersama ajarannya Allah, bersama Rasulullah, bersama sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu man wajadallah famadha faqad wa man faqadallah fa ayyi syai'in wajad. Barang siapa yang telah menemukan Allah, kebaikan apa yang luput darinya? Hilang apa? Kehilangan apa dia? Dia telah mendapatkan Allah, menemukan Allah. Rugi apa dia? Gak ada kerugian yang bisa menimpa dia kalau dia bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dibunuh, mau dicincang, mau dibakar, mau dibom, mau dibinasakan, Allah bersama dia, maka dia orang yang paling beruntung di alam semesta. Tapi yang kehilangan Allah, keuntungan apa yang dia dapat? Kejayaan apa yang dia dapat? Kemenangan apa yang dia dapat? Apa yang gerangan yang dia dapatkan? Apa yang dia punya kalau dia kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Ibrahim saat beliau dibakar di apinya Namrud. Wah, Ibrahim baik-baik saja. Kemuliaan apa yang diraih oleh Namrud? Kesuksesan apa, kejayaan apa yang dia dapat, yang dia raih, yang dia rasakan? Nabi Musa, Allah senantiasa bersama dia. Kehinaan apa yang dia dapat? Nggak ada kehinaan yang dia dapatkan. Tapi pertanyaannya, Fir'aun dapat apa? Kemuliaan apa selain garam di mulutnya, selain air laut yang memenuhi tubuhnya? Waliyadzubillah min dzalik, dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qarun dengan segala kekayaan yang dia miliki, kemudian dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami jadikan dia ditelan oleh bumi, dihisap oleh bumi. Rumahnya juga, mana rumahnya dia? Mana hartanya dia? Mana dia? Apa yang dia punya? Apa yang dia miliki? Kemuliaan apa yang dia miliki? Kemuliaan apa yang dia punya? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersama Allah
saat dia keluar dari Mekah berhijrah dalam kejaran ingin dibunuh, beliau keluar dari Mekah sebagai pemenang. Keluar dari Mekah sebagai pemenang, bukan ketika Fatah Mekah, ketika kemenangan Mekah, ketika peperangan Ghazwah Fatah Mekah, beliau pemenang saat itu. Lah, pemenangnya bukan saat itu, tetapi dari beliau keluar dari Mekah, waktu bersembunyi di dalam gua, beliau adalah pemenang. Waktu diboikot di Syaib, beliau adalah pemenang sallallahu alaihi wasallam. Waktu dicekik dari belakang, waktu tawaf, beliau pemenang. Waktu bersujud ditaruh kotoran di atas kepalanya Rasulullah, Rasulullah adalah pemenang, orang yang berjaya, orang yang sukses, orang yang berhasil. Kenapa? Beliau bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Para penyihir dari umatnya Fir'aun yang taubat, yang masuk Islam di tangannya Nabi Musa, masuk Islam di tangannya Nabi Musa, mereka adalah para pemenang. Dipotong tangannya, dipotong kakinya, disiksa, diazab oleh Fir'aun, mereka adalah pemenang. Faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Bikin yang kamu mau bikin, wahai Fir'aun. Yang kamu bisa bikin cuma dunia ini, mau diapain juga cuma segini bisanya kamu, cuma segini yang kamu mampu. Terus setelah mati urusan beres. Lah, belum habis. Belum habis, ada perhitungan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sehebat apapun, sekuasa apapun, al-agibah lil muttaqin, hasil akhir milik orang yang bertakwa. Mereka lah orang-orang yang bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemenangan, kejayaan milik mereka. Sesungguhnya Allah ta'ala mewariskan bumi kepada siapapun yang dikehendaki. Entar diberikan kepada mukmin, kepada kafir, kepada fajir, kepada penjahat, kepada Yahud, kepada Zionis, kepada siapapun. Tetapi hasil akhir al-aqibah milik orang-orang yang beriman. Kejayaan milik mereka. Adapun orang-orang yang jauh dari Allah, yang terputus dari Allah, nggak ada kejayaan, nggak ada kemenangan, nggak ada keberuntungan bagi mereka. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat datang ke Madinah sebagai pemenang, wafat sebagai pemenang. Di Uhud 70 sahabat terbunuh, semuanya sebagai pemenang. Radhiyallahu anhum wa radhahum ajma'in. Mereka bersama Allah. Dan kita mau menang, carilah kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya kebersamaan dengan Allah dirasakan ketika orang dekat dengan Rasulullah. Nggak kebayang orang bisa bersama Allah kalau dia jauh dari Rasulullah. Kalau dia alergi dengan sebutan Rasulullah, alergi dengan salawat kepada Rasulullah, alergi dengan sunnahnya Rasulullah, atau alergi dengan sahabat atau pewaris atau keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak bakal dia meraih kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Itu di dalam hadits qudsi Allah subhanahu wa ta'ala bilang kepada hambanya besok di hari kiamat, abdi abdi mariddu walam ta'udni, hambaku aku sakit tapi engkau tidak menjengukku. Maka si hamba bertanya, ya Rabb, kaifa maridta wa anta rabbul alamin? Bagaimana bisa sakit padahal engkau Tuhan alam semesta? Dia bilang, yang sakit bukan saya, maridha abdi fulan, yang sakit hambaku fulan. Lau udtahu lawajadtani indah. Kalau engkau jenguk dia, engkau akan temukan aku bersama dia. Kemudian bilang, abdi ju'tu walam tut'imni, aku lapar, kelaparan, engkau tidak memberikan aku makan. Bilang, ya Rabb, kamu Tuhan, bagaimana bisa lapar? Bilang, yang kelaparan hambaku, kekasihku fulan. Lau at'amtahu lawajadtani indah. Kalau engkau beri dia makan, engkau temukan aku bersama dia. Wahakadha. Ada hamba-hamba tertentu, orang-orang tertentu yang mana Allah bersama mereka. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladzina tagaw walladzina hum muhsinun. Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Enggak disebut orang yang bertakwa bersama Allah ataupun orang yang bersabar bersama Allah, enggak. Tapi lihat mulatafah dari Allah Ta'ala, kelembutan dan kasih sayang Allah. Allah bilang Allah bersama, Allah ngikut bersama orang-orang yang bersabar, bersama orang-orang yang bertakwa, bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Beruntung orang-orang tersebut. Dan apabila Allah bersama orang tersebut,
tidakkah kita mau bersama mereka? Tidakkah kita mau bersama mereka? Bersama Rasulullah. Itu obsesinya para sahabat. Datang ke Madinah, meninggalkan aset mereka. Ada satu orang namanya Abu Yahya. Dia keluarin itu semua, diambil semua hartanya dia. Kemudian dia keluar dari kampungnya. Kampungnya adalah kampung yang memusuhi Nabi Muhammad. Datang, keluar dari kampungnya menuju Madinah. Dia bawa asetnya. Tahu-tahu berpapasan dengan orang-orang kampung yang memang memerangi Nabi Muhammad. Bilang, nah Abu Yahya, kamu pasti mau nyusul nabinya kamu ya? Nggak bisa. Abu Yahya bilang, saya di kampung nggak ada gunanya juga untuk kalian. Kalau perlu saya bayar kalian agar saya bisa lolos jumpa dengan Nabi Muhammad. Diberikan hartanya, bilang nggak cukup, masih kurang. Sampai dia berikan semua aset dia, tanah dia, harta yang dia punya, termasuk bekal kamu, diberikan bekalnya. Dia ke Madinah cuma bawa 2 lembar baju yang sudah butut, ya, yang udah dekil, yang udah kotor, ya, baju bagian atas, baju bagian bawah. Hingga dikenalnya Zulbijadain. Orang yang datang ke Madinah membawa 2 lembar baju yang lusuh. Begitu sampai ke Madinah, itu Rasulullah menyambut beliau dan berkata, Rabihal bai' ya Aba Yahya, transaksimu untung, transaksimu menguntungkan. Nggak apa-apa, lepas dunia seisinya biar bisa dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang dia untuk meraih dunia rela mengorbankan Nabi Muhammad, apa yang dia dapat? Apa yang dia raih? Keuntungan apa yang dia dapat? Tapi ketika dia demi Nabi Muhammad dia rela tinggalkan apapun, nah itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga waktu beliau di Madinah, kerjaannya itu udah di masjid, tinggalnya di masjid bersama Ahlus Suffah. Kemudian kemana Rasulullah pergi dia ikut. Nggak tinggal sholat 5 waktu di masjid, nggak tinggal majelis bersama Nabi Muhammad. Nabi berjihad, ikut berjihad bersama Rasulullah. Sedangkan di waktu senggang lainnya dia isi di masjid berzikir. Sekali Nabi di luar masjid kedengaran suara Abu Yahya lagi berzikir lantang, berzikir dengan keras, kedengaran suaranya sampai di luar masjid. Nabi bertanya, suara siapa ini? Maka satu sahabat bilang, ya Rasulullah, itu adalah Zulbijadain atau Abu Yahya, itu suaranya dia. Innahu murai, dia melakukan ini zikir dengan suara lantang, itu adalah riya, ingin dipuji oleh manusia. Maka Nabi mengkoreksi, lah itu bukan riya, berzikir dengan lantang itu bukan riya, dan itu bukan kejahatan, dan itu bukan hal yang mungkar. Dikoreksi oleh Nabi, orang yang berzikir dengan macam begini tahu namanya apa? Namanya bukan mubtadi', namanya bukan musyrik, namanya bukan murai. Nabi perbaiki, orang yang berzikir di masjid dengan lantang tahu namanya apa? Innahu awwah, orang yang selalu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwah, selalu mengadunya kepada Allah, munajatnya kepada Allah, hatinya itu selalu mengeluhnya kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu awwah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakada, sampai waktu di dalam satu perjalanan jihad, waktu balik ke Madinah, di tengah jalan beliau sakit keras dan meninggal dunia di malam hari. Dimandikan oleh pembesar-pembesar sahabat, kemudian disolatkan oleh Rasulullah sebagai imam, kemudian digali kuburannya. Kemudian waktu udah digali kuburan mau diturunin, Nabi bilang stop, tunggu. Kenapa? Mau dimasukin kubur? Stop, jangan dimasukin. Kenapa? Nabi Muhammad turun ke lubang kubur, terus diratakan itu lubangnya itu, liang lahatnya. Kemudian Nabi ulurkan tangannya, bawa sini jenazahnya, saya yang terima. Diterima itu jenazah oleh tangannya Nabi Muhammad. Punya apa dia? Punya mobil mewah, punya rumah megah, punya tahta yang tinggi, punya pengikut yang banyak. Apa yang dia punya? Dia cuma punya 2 lembar baju yang lusuh, tinggal di masjid, nggak punya apa-apa. Tapi dia punya Allah, dia punya Rasulullah, dia punya sholat jamaah, dia punya kebersamaan dengan Nabi Muhammad, dia punya kecintaan yang besar terhadap Nabi Muhammad. Diterima oleh Rasulullah, dibaringkan. Kemudian Rasulullah masih belum mau keluar dari lubang kubur itu, berdiri di dalam lubang kubur. Ini jenazah di dalam, udah dibaringkan. Terus Nabi berdiri, angkat tangan ke atas, doa di dalam kuburan. Untung nggak ada orang yang mulutnya usil, kalau nggak dibilang bid'ah syirik. Dalam lubang kubur Nabi doa. Apa Nabi bilang? Allahumma rda anhu fa inni amsaitu anhu radin.
Ya Allah, ridhoilah dia, sebab aku pada malam hari ini aku ridho kepada orang ini. Nabi meminta, ya Allah ridhoi dia. Kenapa Allah harus meridhoi dia? Apa alasannya? Allah meridhoi dia, alasannya satu, sebab aku ridho kepada dia. Nabi Muhammad memberikan kesaksiannya, saya ridho kepada dia. Dan orang yang diridhoi oleh Nabi Muhammad pasti, mau nggak mau pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, apabila ridhonya Allah dalam ridhonya ibu bapak, apalagi dalam ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kelak Tuhanmu akan memberi kepadamu hingga engkau ridho. Selama engkau masih belum ridho, masih belum diputus. Udah ridho? Belum. Beri lagi. Udah ridho? Belum. Terus diberi sampai engkau ridho. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu turun ayat ini, beliau bilang, la arda wa wahid min ummati finnar. Saya enggak ridho apabila satu umatku di neraka. Saya enggak ridho satu umatku di neraka. Makanya Nabi bilang dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga, semua. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kecuali yang tidak mau. Siapa yang enggak mau? Mau tahu orang bodoh yang enggak mau masuk surga. Surga terbuka. Nabi bilang semua umatku masuk surga. Bilang saya enggak mau. Yang tidak mau, nah itu. Nabi bilang illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wa man ya aba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba, yang melanggar aku, yang bermaksiat kepadaku. Nabi enggak bilang dia di neraka, enggak. Tapi Nabi bilang yang bermaksiat, yang melanggar aku, dia yang enggak mau. Nabi enggak bilang yang maksiat kepadaku dia di neraka. Nabi enggak mau ngomong yang enggak bagus tentang umatnya di neraka. Yang taat masuk surga, yang maksiat ya kan mugabilnya itu, yang pasnya itu dari bahasanya, yang taat di neraka, yang maksiat yang taat di surga, yang maksiat di neraka. Tapi Nabi bilang yang maksiat, yang melanggar, dia yang nggak mau, dia yang tidak mau. Tapi walaupun dia nggak mau, tetap Nabi Muhammad mau semua umatnya masuk surga. Hatta yang bikin dosa, hatta diupayakan oleh Rasulullah sampai Nabi bilang syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita dari dosa kecil dan dosa besar, dan Allah taala selamatkan kita dari keterputusan hubungan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ridhonya Allah. Apa Nabi yang bikin Nabi ridho? Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu dirubah kiblat 16 bulan kita nggak ngadep Ka'bah. 16 bulan muslimin di Madinah sholat tidak menghadap ke Ka'bah. Ngadepnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Mudah-mudahan Allah taala merdekakan Baitul Maqdis. Mudah-mudahan Allah taala berikan pertolongan kepada muslimin di Baitul Maqdis dan sekelilingnya, yang ada di Palestina, yang ada di Lebanon, dan seluruh muslimin di penjuru dunia diberikan pertolongan oleh Allah taala, diselamatkan dari tangan-tangan jahat, tangan-tangan yang zalim, tangan-tangan pembunuh dan pembantai wanita dan anak-anak, penumpah darah, waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah taala selamatkan saudara-saudara kita di sana, amin. Rasulullah bersama para sahabat waktu hijrah ke Madinah ngadep kiblat ke Baitul Maqdis. Dulu waktu di Mekah Nabi Muhammad kiblatnya itu ke Baitul Maqdis, cuma mengambil sisi Ka'bah, sholat di sisi Ka'bah yang menghadap sekaligus ngadep ke Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis, satu arah. Tapi begitu di Madinah, posisi Madinah antara Mekah dan Baitul Maqdis, Palestina. Maka kalau ngadep ke Baitul Maqdis ngebelakangin Mekah, ngadep ke Mekah ngebelakangin Baitul Maqdis. Sedangkan perintah awalnya itu Ka'bah, perintah awalnya kiblat ngadepnya ke Baitul Maqdis. Maka Rasulullah berharap, menunggu, menantikan wahyu. Kali ada wahyu turun dari Allah Ta'ala, perintah untuk kiblat dirubah ke Baitul Maqdis. Hingga Nabi Muhammad tengok ke langit, menanti Jibril. Mungkin Jibril bawa wahyu yang memerintahkan untuk dirubah kiblat. Maka Allah Ta'ala turunkan wahyu, qad naro tagalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami telah melihat wajahmu yang kau tengadahkan ke langit.
maka kami akan arahkan engkau ke kiblat yang kamu ridho. Mana kiblatnya kita? Kiblatnya kita yang diridhoi oleh Rasulullah. Kiblatnya kita apa? Ridhonya Rasulullah. Rasul ridhonya kemana? Kalau Rasul ridhonya ke Indonesia, mungkin dibikin kiblatnya ke sini. Tapi Rasulullah dibikin ridhonya ke Ka'bah, sukanya ke Ka'bah. Itu waktu keluar dari Mekah, Nabi Muhammad melihat ke arah Ka'bah dari perbukitan dan berkata sambil melihat ke arah Mekah, Allahu ya'lam annaki min ahabbil bilad ilai, falaula anna qaumi akhrajuni minki ma kharajtu. Allah Maha tahu kalau engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kalau bukan karena kaumku mengeluarkan aku, mengusirku dari engkau hingga datang perintah Allah untuk hijrah, niscaya aku gak bakalan keluar darimu. Begitu sampai di Madinah, Rasulullah doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'al hubbana lil Madinah ka hubbina li Makkah au asyad. Ya Allah, jadikan cinta kami ke Madinah seperti cinta kami kepada kota Makkah, bahkan lebih dahsyat lagi. Ada apa di Madinah? Tanah, cinta kepada tanah. Dijadikan cinta kami ke Madinah seperti cinta kami ke Makkah, atau lebih dahsyat lagi. Itu dalam mazhab Maliki, Madinah lebih afdal daripada Makkah. Wal Imam Malik bin Anas di Madinah nggak mau pakai sendal, nggak mau naik kendaraan, bahkan nggak meludah di tanah Madinah, nggak buang air di dalam haram Madinah. Ditanya kenapa? Dibilang, di mana saya akan meletakkan sendal saya atau kaki keledai saya di tanah yang dipijak oleh Nabi Muhammad, di tanah yang debunya bercampur dengan telapak kaki sahabat, dengan telapak kaki Jibril, tanah suci, tanah yang mulia, tanah yang agung, karena ada pijakan kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu mereka bersikap adab terhadap tanah yang dipijak oleh Nabi Muhammad. Bagaimana halnya adab mereka kepada Nabi Muhammad, kepada syariatnya Nabi Muhammad, kepada agama dan sunnahnya Nabi Muhammad, kepada sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta pewaris Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sahabat kalau jalan bersama Nabi Muhammad beramai-ramai, mereka enggan. Mereka tuh saat berjalan mereka agak menjauh dari Rasulullah. Kenapa? Mereka mencari-cari bayangannya Nabi Muhammad yang ada di tanah. Kalau udah kelihatan itu bayangannya Rasulullah, mereka menghindar, jangan sampai bayangannya Nabi di tanah terinjak oleh kaki mereka. Nggak mau bayangannya Rasulullah terinjak oleh kakinya mereka. Sehingga satu kali satu sahabat saat dia berjalan bersama Nabi, cari-cari bayangannya Rasulullah, nggak tahu ini bayangan saya, ini bayangan fulan sebelah Nabi. Bayangannya Nabi nggak ada, nggak ketemu. Dalam satu kejadian dia dapat nggak ketemu bayangannya Rasulullah, nggak ada. Kenapa? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Engkau mataharinya, engkau bulannya, engkau cahaya di atas semua cahaya. Gaja'akum minallahi nur wa kitab mubin, telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, wa kitab mubin, dan Al-Quran. Wahakadha Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lihat cintanya sahabat, sampai bayangannya Nabi mereka hindari, nggak mau mereka injak. Nah sekarang bagaimana nasib sunnahnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai kita menginjak-injak syariatnya Nabi Muhammad, menginjak-injak sunnahnya Nabi Muhammad dengan menelantarkan syariatnya beliau. Kaum wanita kita yang buka-bukaan aurat, jumpa dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, terjun dalam pergaulan bebas hingga melakukan kemungkaran, waliyadzubillah min dzalik, yang terjeblos di dalam LGBT, waliyadzubillah, yang terjeblos di dalam kecanduan narkoba, minum-minuman keras, yang terjeblos di dalam pergaulan yang tidak baik, bergaul dengan pergaulan yang macam begini, pergaulan masjid, pergaulan majlis, pergaulan sholawat, pergaulan zikir, pergaulan ulama, pergaulan salihin. Sebab majlis macam begini, circle yang semacam ini difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, adalah para kaum, circle, kelompok, nggak bakalan rugi orang yang bergaul bersama mereka, nggak bakalan rugi orang yang dekat bersama mereka. Lihat seorang, maaf kalau bahasa kita disebutnya gembel, dekil pakaiannya, cuma 2 lembar baju, Rasulullah yang nerima jenazahnya, Nabi yang turun ke liang lahatnya,
Nabi yang membaringkannya di pekuburan. Terus Nabi bilang, saya ridha kepada dia, maka ridhailah dia. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal dekat bersama Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad, Islam nggak kenal diskriminasi terhadap ras, warna kulit, suku, bangsa, semuanya saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Al muslim akhul muslim, la yadhlimu wa la yahqiruh. Wan nas ikhwanuk. Manusia semuanya saudaramu. Imma fid din wa imma fil basyariyah. Saudaramu dalam agama, saudaramu di dalam kemanusiaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita demikian, nggak kenal yang namanya diskriminasi. Hingga 15 abad yang lalu kita udah selesai dari diskriminasi, udah selesai dari merendahkan orang lain karena warna kulitnya. Tanya sama orang yang katanya negara maju, sampai sekarang diskriminasi masih terjadi terhadap ras, terhadap gender, terhadap warna kulit, terhadap suku dan lain sebagainya. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi 15 abad yang lalu Nabi perintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah, suruh azan di atas Ka'bah. Dan bagaimana setiap orang, apapun warna kulit mereka, suku mereka, bangsa mereka, mendengar panggilan Bilal patuh dan nurut, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, datang ke masjid. Dan namanya Sayyidina Bilal harum sampai sekarang. Tiap orang yang azan di masjid disebutnya Bilal, yang iqamah disebutnya Bilal, yang tarhim disebutnya Bilal, marbot di masjid disebutnya Bilal, mengabadikan nama tersebut. Wah, ini ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu sunnahnya Nabi, akhlaknya Nabi, mau mulia bersama Nabi Muhammad. Jangan sampai kehilangan, terputus hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Dan di malam yang mulia ini, malam terakhir daripada bulan Rabiul Awal yang agung, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran Rasulullah, kita mengemis ampunan dari Allah, mengemis ridhanya Allah, mengemis maaf dari Allah Subhanahu wa taala, mengemis ampunan atas dosa-dosa umat Islam semuanya. Kita mewakili semua kaum muslimin yang ada di barat ataupun yang ada di timur, mengemis ampunan dari Allah untuk kita semua dan untuk mereka. Ya Rabb, ampunanmu untuk kaum muslimin. Ya Rabb, rahmatmu untuk kaum muslimin. Ya Rabb, anugerahmu untuk kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang maha pemberi ampunan. Itu dalam riwayat disebutkan, ketika seseorang mengucapkan Ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, maka datang malaikat ke hadapan orang tersebut dan berkata, Ya hadza, wahai orang ini, silahkan kamu meminta, Arhamur Rahimin ada di hadapanmu. Ketika dia mengucap Ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ighfir li jami'il muslimin, irfa' kurubal muslimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Sayyidina Abbas bilang, waktu diminta doa oleh Sayyidina Umar agar diturunkan hujan, beliau bilang, Ya Rabb, sesungguhnya enggak turun musibah melainkan gara-gara dosa, enggak diangkat melainkan gara-gara taubat. Maka inilah kami tengadahkan tangan kami memohon ampunan daun taubat kepadamu, maka angkatlah musibah dari kami semua. Jangan-jangan musibah yang ada di Timur Tengah, yang ada di Palestina, yang ada di Lebanon, mungkin gara-gara dosanya kita, gara-gara kesalahannya kita, gara-gara durhakanya kita, gara-gara maksiatnya kita, gara-gara mulutnya kita. Nabi bilang al-bala muwakkalun bil mantik. Itu bala itu turun gara-gara ucapan mulut. Waliyadzubillah min dzalik. Ya Rabb, ini hari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita perbaharui taubat kita kepada Allah taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim min jami'il ma'asi wadh-dhunub kabiriha wa saghiriha bainana wa bainallah wa bainana wa baina ibadillah tubna ilallah tubna
إلى الله تبنا إلى الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم يا تواب تب علينا توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا ampuni dosa kami dan dosa umat Islam ya Allah. Maafkan kesalahan kami dan kesalahan umat Islam ya Allah. Hapuskanlah kejahatan kami dan kejahatan umat Islam ya Allah. Angkat bala dan musibah dari negeri kami dan negeri muslimin ya Allah. Berikan pertolongan-Mu kepada umat Islam dan saudara kami di Palestina ya Allah. Berikan pertolongan-Mu kepada saudara kami di Lebanon dan di Irak dan di Libya dan di Sudan dan di seluruh penjuru bumi ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wakshif kurubana hassin munqalabana afina wa'fu anna ala ta'atika a'inna an babika la tatrudna birahmatika ya rabbana ya maulana. Sebelum kita tutup dengan doa dan salat isya, itu di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah di majlis semacam ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini semua yang di sini muslimin, mukminin, bilang semua muslimin, mukminin. Enggak ada selain kita, la munafikin wala musyrikin. Kemudian Rasulullah mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Beruntung sahabat itu, mereka dengar la ilaha illallah dari lisannya Nabi Muhammad. Nabi talkinkan la ilaha illallah, diikuti oleh sahabat. Sahabat belajar la ilaha illallah, lisan mereka nyambung belajar dari lisannya Nabi Muhammad. Diikutin sampai 3 kali. Terus Nabi bilang, ketahuilah semua dosa-dosa kalian diampunkan oleh Allah Ta'ala. La ilaha illallah hisni, wa man qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah bentengku, yang mengucapkannya masuk dalam bentengnya Allah. Yang masuk dalam bentengnya Allah selamat dari azabnya Allah. Mudah-mudahan kita berada di dalam benteng tersebut, selamat dari siksa dunia dan akhirat, dan terbentengi kita bersama kaum mukminin semuanya ya rabbal alamin. Miftahul jannah, kita keluar dari sini, kata Rasulullah, ghanimah majalis dzikir al jannah. Yang dibawa pulang dari majelis zikir adalah surga. Surganya udah dapat, kuncinya mana? Orang dikasih mobil tapi nggak dikasih kunci. Nah ini surga udah ada, siap menanti kita, tinggal bawa kuncinya. Apa kuncinya? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Terima kunci ini dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ucapkan secara bersanad, sebagaimana kita dengar dari guru-guru kita, dari ajdaduna, syuyukhuna, bersambung lisan mereka sampai kepada lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب بالمختار أكرم شافع أصلح لنا الأحوال جنبنا الردى وأصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى. يا رب واجمع شملهم والتف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى. وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء. حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العداء. واقضي لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا. اختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا. وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحظائر القدس منازل الشهداء. وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. أدم صلاتك والسلام عليهما حب الصبا بالفتح أو حاد حدا. والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابعين بحبيبك الطهر اقتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة بالكرمة الفاتحة وبجاه من عجلت عليه فاتحة. تقبل منا دعانا يا الله تقبل منا دعانا يا الله واختم لصالحات أعمالنا وأجالنا. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم. يا من الخائفين آمنا مما نخاف. يا من الخائفين سلمنا مما نخاف. يا من الخائفين نجينا مما نخاف. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب القبول. Para jamaah kami mohon untuk saf pertama agak mundur ya, untuk ulama dan panitia untuk mengangkat barang-barangnya. Nggak apa-apa. Coba dimundur aja. Hah? Ini emang biasa gitu. Coba mundur.